Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uuthi rahmatan lil 'alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala macam kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, maka tidak lepas kita dari bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala dan beristighfar kepadanya atas segala kekurangan yang kita miliki dalam menyembahnya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga setiap orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat nanti. Baik jamaah sekalian yang sungguh dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam yang sejuk ini dan gerimis-gerimis mengundang, kita melanjutkan pembahasan kita mengenai Syama'il Muhammadiyah, yaitu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir kita berhenti pada mengenakan doa mengenakan pakaian. Di mana kebiasaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika mengenakan pakaian maka ada doanya. Ada doanya. Terutama ketika mengenakan pakaian yang baru. Pakaian baru dibeli, ada koko, baju batik baru, peci baru, sirwal, celana, apapun itu yang bisa dikenakan. Maka ada doanya. Apa Pak doanya? Ada doanya, masih ingat? Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Itu doanya. Jadi ketika mengenakan pakaian baru apapun, maka baca doa ini. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Engkaulah yang memberikanku pakaian ini. As'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu. Aku mohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini. Dan kebaikan apapun yang dibuat untuknya. Wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah. Dari keburukan pakaian ini dan keburukan apa yang dibuat untuknya. Jadi ketika pakai pakaian baru adalah yang pertama syukur, mengucapkan kalimat tahmid. Ini yang pertama kali diucapkan doa, kalimat syukur. Karena ini rezeki dari Allah. Setelah kita ingat ini rezeki dari Allah, maka minta kebaikan dari pakaian yang baru kita beli. Minta kebaikan. Kemudian setelah itu kita juga minta perlindungan dari keburukan pakaian ini. Supaya kita dijaga Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengenakan pakaian ini untuk kebaikan, ketaatan kepada Allah. Pakaian ini semoga bisa bermanfaat dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Hal-hal yang positif. Dan berlindung dari hal yang tidak baik. Beli pakaian ternyata digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian-pakaian yang tidak semestinya dikenakan oleh seorang muslim ataupun muslimah. Kita dijaga dari keburukan pakaian tersebut. Kemudian dalam kitab ini dilanjutkan, yaitu wa kana sallallahu alaihi wasallam idza labisa qamisan bada'a bi mayaminihi. Nabi SAW kalau memakai pakaian, maka beliau memulai dari yang kanannya dulu. Ini sudah kita lalui ya. Jadi beliau senang dengan at-tayammun, yaitu mendahulukan bagian yang kanan. Sehingga ketika Nabi SAW dalam kondisi apapun semaksimal mungkin, mendahulukan yang kanan dulu. Itu yang bagian yang dimuliakan. Jadi kalau pakai kemeja, baju koko, masuk yang tangan kanan dulu. Pakai celana juga demikian.
Kalau pakai peci gimana? Kanan dulu gitu. Peci kanan dulu. Ya mungkin sih kanan terus gini kan. Gini terus gini. Dipaksa-paksain lah. Ya enggak juga sih. Ini kan yang memang memiliki dua sisi ya. Kalau cuma satu dari atas doang ya sudah dari atas aja gitu. Ya. Pakai sarung tangan. Nah, sarung tangan kanan dulu baru. Pakai sendal, pakai sepatu, kaos kaki. Nah, itu kanan dulu baru. Jadi apapun itu yang bisa dikenakan ya, seperti itu berpasangan ya udah. Kita dulu kena yang kanan. Right. Kemudian melepasnya baru lawannya. Ketika melepas pakaian, kemejanya dilepas, pakaian dilepas, celana dilepas, maka kiri dulu. Nah, lawannya. Jadi selalu begitu berlawanan. Baik. Nah, di sini tadi bapak-bapak ke sini pakai sendal, melepasnya kaki kanan atau kiri. Nah, ayo inget-inget. Nah, ini kan jadi kebiasaan kita. Aduh, iya tadi lepasnya pakai kanan nih. Makanya kanan, lepasnya kanan. Nah, kebalik sekarang, mulai dibalik ya. Makainya kanan, pakai sendalnya yang kanan dulu, kemudian baru lepasnya yang kiri. Nah, gitu. Kemudian, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi SAW pernah bersabda, "Man labisa thawban faqal alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Wah, ini luar biasa ini. Ini luar biasa. Coba kita dengarkan artinya ya. Ya, siapapun yang mau mengenakan satu pakaian, lalu dia mengucapkan doa ini. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberiku rizki berupa pakaian ini min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dan kekuatan dariku. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Luar biasa. Cuma membaca doa ini, dosa kita yang lalu dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan luar biasa sekali. Cuma baca doa ini kita, berapa kali sih kita pakai pakaian sehari? Ya minimal 2 kali 3 kali ya. Ya segitulah 3 kali. Kecuali kalau yang berlebihan karena sesuatu hal gitu kan. Ini bisa lebih dari itu. Bayangkan baca doa itu 3 kali. Oke, kita katakan ganti pakaian 3 kali dalam sehari. Baca doa itu udah 3 kali. Kan luar biasa. Janjinya apa? Diampuni dosa-dosa. Sepele nggak? Sepele banget. Cuma baca ini. Tapi amalannya, ketika mengamalkan ini tuh nggak sepele. Sulitnya luar biasa. Coba dari sini, Pak. Siapa yang baca doa ini tadi pakai pakaian? Oh, belum tahu saya. Baru tahu. Nah, mulai dihafal doanya. Mulai dihafal. Ya. Jadikan ini PR kita gitu. Sehari-hari kita kan pakai pakaian ini udah. Ya. Ini yang dianggap sepele sama orang-orang. Ya. Cuma baca gitu aja kok. Ya lah, nggak usah lah. Seperti kan pakaiannya kan halal gini. Iya, itu juga bagian. Tetapi jangan lupakan doa ini. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau pakaian baru, mau pakaian yang lama, baca doa ini. Selesai.
Ya, alhamdulillahilladzi kasani hadza tauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa sulitnya? Berapa lama sih? Sejam? Kan enggak. Ya, 5 menit Mas, soalnya sambil baca. Ya enggak apa-apa. Sambil baca juga boleh. Nanti lama-lama kan hafal sendiri. Nah, ini coba kita praktekkan. Kira-kira siapa yang tahu doa ini dan sudah mengamalkannya? Nah, Masya Allah semuanya ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya kira Masya Allah. Berarti luar biasa nih jamaah. Baik. Nah, ditinggal di praktikkan sehari-hari ya. Baik, kita sama-sama baca doa ini ya. Meskipun kita nggak pakai, sudah pakai pakaian ya. Kan sudah pakai, iya kita latihan aja gitu ya. Mengingat kembali, oke? Oke, saya pandu ya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, sekali lagi ya, udah mulai lancar nih. Alhamdulillah nih. Jangan sampai lihat. Kalau sambil lihat nanti nggak hafal. Ya, coba tanpa lihat, dengarkan aja. Alhamdulillahilladzi kasani hadat tauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Masya Allah. Mumtaz. Salah, mudah ya? Udah kalau rame-rame gini mudah. Nanti kalau ada ulang, apa tadi bacanya ya? Lali. Ya udahlah, nanti 2 pekan lagi deh. Nah, ini PR ya. Mudah ini tinggal dicari di internet juga ada kok. Sekarang tersebar di mana-mana, tinggal dicari aja doanya. Insya Allah mudah. Terus di print, tempelin di dinding kamar. Wah, udah. Yang belum hafal bisa sambil baca ketika pakai. Nah, supaya apa? Dapat apa? Pahalanya. Pahala ngikutin sunnah itu dapat. Pahala mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pahala menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian pahala dari membaca doa itu. Dapat lagi balasan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Luar biasa. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu ini enggak sembarangan. Ya. Baik. Alhamdulillah. Ini adalah bagian dari yang kita tertinggal dari beberapa pertemuan yang lalu ya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Baik, berpindah dari itu. Sekarang kita akan mengenal bentuk cincin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini bentuk cincin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dalam Islam ya, baik laki-laki maupun perempuan boleh pakai cincin, Pak Bu. Ya, boleh pakai cincin. Laki-laki maupun perempuan. Hanya saja ada batasan. Ya, ada batasannya. Nanti kita akan bahas batasannya di akhir. Ya. Dan kita akan membayangkan bagaimana bentuk cincin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini tentang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana coba kita? Kana khatamu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam min fiddah. Jadi cincin ya, Nabi SAW memakai cincin dan cincinnya beliau terbuat dari perak. Hamil di Jogja ada ya, pengrajin perak ya. Alhamdulillah, tinggal ke sana pesen pakai.
Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk apa ya, pamer, jangan. Tapi untuk ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kana fassuhu habasyian, dan beliau dan mata cincinnya berbentuk batu, ya, dari Habasyah, dan batu itu berwarna hitam dikatakan. Jadi mencincin terbuat dari perak, kemudian ada batunya, ya, dan batunya itu batu berwarna hitam dari Habasyah. Oke, nah ini dia. Saya nggak bisa mencontohkan karena nggak ada cincin. Saya nggak pakai cincin. Tapi jadi PR, ya siapa tahu gitu. Yang mau nanti besok-besok ketemu udah pakai cincin. Cincin terus ada mata cincinnya warna batu warna hitam gitu. Masya Allah. Yes. Tapi jangan pergi ke Habasyah. Kita cari yang dekat-dekat aja di sini. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'aluhu mimma yali batna kafihi. Ketika beliau memakai cincin, maka cincinnya itu tidak di punggung telapak tangan, tidak begini, tapi di dalam telapak tangan. Jadi mata cincinnya di dalam telapak tangan. Nah, jadi nggak di sini yang biasa kita ketahui normalnya atau umumnya. Nah, tapi beliau balikan mata cincinnya ke dalam telapak tangan. Ya, nah seperti itu. Oh, iya. Boleh nggak kalau di punggungnya? Ya boleh. Nah, ini biar Nabi SAW sewaktu-waktu demikian caranya memakainya. Ya, yaitu di dalam bagian dalam. Dan sebagian ulama menjelaskan itu menunjukkan ketawaduan. Tawadu yang pernah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya. Sikap tawadu. Karena bisa jadi kalau kita taruh di sini, kita beli, kita senang dengan satu batu yang ada di cincin itu, kemudian harganya ternyata 1 M gitu misalkan. Misalkan. Kalau ada apa enggak ya? Misalkan saja. Terus habis itu biar nggak kelihatan pamer, orang tahu. Orang yang suka batu-batuan itu tahu, oh itu harganya mahal. Dari jauh aja udah tahu gitu. Nah, makanya taruhnya di dalam, ya. Arahnya ke dalam. Supaya apa? Ya, tidak munculkan sifat apa? Sombong. Tidak mau pamer. Ya. Jadi menahan sifat-sifat buruk, ya. Terutama sombong. Nah, seperti itu. Ria misalkan, ya. Nah. Tapi kalau sudah ditaruh di balik sini, terus ditunjukin ya, ya ini beda lagi nih. Mas lihat deh mas, nih tuh batunya mahal kan nih. Ini saya cari ke ujung dunia, langka. Ya ini beda lagi ya. Tapi innamal a'malu binniyat, sekali lagi tidak bisa kita mengatakan seperti itu. Ini niat itu tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang lanjutnya adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam yalbasu khatamahu fi khinsar atau khinsir. Yadihil yumna taratan wa khinsar atau khinsir yadihil yusra taratan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang memakai cincin di jari kelingking tangan kanan. Jari kelingking di tangan kanan dan terkadang di tangan kiri. Oh, berarti boleh kanan dan boleh. Maka dari sini para ulama mengatakan bolehnya memakai cincin di tangan kanan maupun tangan kiri. Ini aja dibahas, bayangin. Luar biasa, Islam itu tuh detail banget. Nggak ada yang nggak dibahas. Cincin aja itu dibahas. Mau dipakai di mana, tangan mana, kanan kiri dibahas. Dan Nabi SAW demikian makanya. Kadang di tangan kanan, ya kadang di tangan kiri. Di mana? Di kelingking, jari kelingking. Ya, jari kelingking. Baik.
Kalau begitu dari sini mungkin kita sedikit membahas lebih lanjut. Tadi katanya laki-laki dan perempuan baik boleh pakai cincin, boleh. Perempuan bebas pakai cincinnya. Wah ini, ya. Kalau perempuan bebas, nggak ada batasan. Artinya apa? Mau pakai cincin emas silakan, mau cincin perak silakan, mau di jari manapun boleh, jari kelingking, jempol, telunjuk silahkan bebas kalau perempuan. Ya, itu perhiasan bagi mereka. Tapi laki-laki, ini dia perlu hati-hati. Laki-laki tidak boleh pakai cincin emas, haram hukumnya. Ya, laki-laki tidak boleh pakai cincin emas. Itu. Kemudian dikenakan di mana? Di jari kelingking. Jari kelingking. Boleh nggak di jari yang lain selain kelingking? Boleh. Ya, yaitu di jari manis. Meskipun nggak manis-manis amat, tapi setelahnya ini. Saya nggak tahu kenapa namanya jari manis ya. Ini jari manis ya, benar ya? Ini kenapa namanya jari manis ya? Kenapa? Allah Allah, saya juga nggak tahu. Nah ini dia, boleh di jari manis. Kalau tengah sama telunjuk tidak boleh. Tambahin jempol. Tengah, telunjuk, jempol tidak boleh dikenakan cincin bagi laki-laki. Laki-laki hindari memakai cincin di jari tengah, telunjuk, dan jempol. Udah cukup kok insya Allah jari kelingking itu. Sebagaimana buktinya? Buktinya apa? Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi kalau bukan beliau sebagai role model kita? Beliau mengenakan di kelingking ya sudah kelingking saja. Meskipun boleh di jari manis. Oke. Kemudian boleh nggak ya di tangan kanan dan tangan kiri? Tadi sudah disampaikan. Boleh-boleh saja. Para ulama sepakat. Para ulama sepakat bolehnya memakai cincin di kanan maupun di kiri. Tangan kanan maupun tangan kiri. Nah, ini yang menariknya lagi. Para ulama nggak berhenti sampai situ ya. Luar biasa. Mereka tuh bahas sampai lanjut lagi. Baik kalau dua-duanya boleh, maka mana yang lebih utama? Mana yang lebih baik? Gimana Pak? Coba kita vote di sini. Kita voting di sini. Siapa yang menganggap pakai cincin yang paling baik di tangan kanan? Ayo, angkat tangannya. Oh, cuma satu ini. Nah, lagi. Enggak pede ya. Dua. Yang kanan mana? Ayo. Yang menganggap bahwasanya tangan kanan lebih baik daripada tangan kiri untuk memakai cincin. Untuk memakai cincin. Kok sedikit ya? Ya udah kalau yang kiri berarti semuanya nih. Kecuali yang tadi. Enggak juga, bingung. Yang kiri siapa? Enggak ada. Enggak ada juga yang kanan, Masya Allah. Ya. Gimana jadinya? Yang lebih utama ternyata para ulama juga terjadi perbedaan pendapat. Iya, sama seperti Bapak ini sama terjadi perbedaan pendapat juga di antara ulama. Iya. Ulama Syafi'iyah, karena kita mazhab Syafi'i di sini umumnya kan, mazhab Syafi'i mendahulukan tangan kanan. Eh, karena itu sebagai perhiasan. Jadi pakai cincin itu diaksakan seperti perhiasan ya, maka lebih utama kalau dikenakan bagian kanan dan sebagai memuliakan bagian kanan juga. Nah, seperti tadi katakan Rasulullah senang mendahulukan yang kanan. Maka kalau cincin bisa dikari dengan kanan, maka dahulukan yang kanan. Nah, seperti itu. Nah, ini para ulama mazhab Syafi'i. Meskipun yang lainnya mengatakan ya mendahulukan yang kiri juga ada. Intinya apa? Intinya boleh kanan dan kiri. Itu intinya. Baik. Kemudian memakai cincin lebih dari satu, misalkan dua gitu. Oh saya mau pakai kanan dan kiri, keren nih. Kanan dan kiri. Gimana Pak?
Hmm? Pakai 3 cincin di jari yang sama. Pernah lihat gak? Koleksi ya, kolektor dia. Ya, terus kan nanti digini-giniin kan. Ya, dilihat. Gimana? Ya, ada ulama yang melarangnya. Ada sebagian ulama yang melarang itu. Ya, melarang memakai cincin lebih dari satu. Ada ulama yang melarang. Jadi kita hargai pendapat mereka. Namun sebagian ulama yang lainnya mengatakan ya boleh-boleh saja lebih dari satu memakai cincin selama tidak keluar dari kebiasaan keumumannya masyarakat setempat. Kalau ada orang yang pakai ya masa 5 cincin dalam satu jari gitu kan. Ya ini kan keluar dari kebiasaan yang ada di masyarakat kita ya. Jangan seperti itu gitu. Kebiasaan kita yang biasanya cuma pakai satu. Satu itu normal. Udah seperti itu saja. Dan saya yang aneh-aneh nggak usah mikir-mikir, kalau 3 gimana? Udah, ya. Dan kalau mau kita tambahkan, contohnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah selesai. Mana ininya? Ya Rasulullah lah. Coba kita lihat cincinnya pakai berapa? 3 kan? Enggak, satu. Satu ya sudah. Ya, kita ikutin role model kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pakai satu cincin, sudah kita pakai satu. Gitu ya. Tapi berarti besok udah langsung siap ya cincinnya? Jari kelingking. Besok masuk saya lihat, saya absen. Saya lagi cincin. Nah, insyaallah. Baik. Dan Nabi SAW itu memakai cincin di zaman itu karena memang adanya kebutuhan ya sebenarnya. Karena ada kebutuhan. Jadi awal mulanya kan karena beliau ingin mendakwahkan para raja pada masa itu kan. Dan para raja itu ya, cara salah satunya dengan cara mengirim surat. Ya, mengirim surat ya, karena tempatnya jauh-jauh. Nah kemudian para raja itu tidak menerima surat kecuali ada stempel gitu. Kalau nggak ada stempel nggak diterima, nggak sah kayaknya. Ya, nggak dilegalisir lah gitu. Oh, ini nggak sah nih. Nah, Nabi SAW tentunya beliau adalah seorang Nabi Umiin, ya tidak bisa baca dan nulis. Maka yang paling mudah stempel adalah ya dari cincin. Jadi kemana-mana dibawa terus stempelnya, ya di cincin. Makanya cincin beliau, salah satu cincin beliau itu ada ukirannya. Apa ukirannya? Ada yang tahu? Nah ini dia ukirannya. Wa kana naqshul khatam salasata astur. Cincin Nabi SAW terdapat ukiran di mata cincin beliau dengan 3 garis atau 3 baris. Ya 3 baris. Jadi di mata cincinnya itu ada 3 baris terukir nama Muhammad baris yang pertama, baris yang kedua yaitu Rasul, baris yang ketiga yaitu Allah. Jadi baris pertama Muhammad, baris kedua Rasul, baris ketiga Allah. Sehingga capnya atau stempel beliau adalah Muhammad utusan Allah. Gitu. Kalau udah stempel, tes. Gitu. Jadi mudah dibawa kemana-mana. Butuh serat menyurat langsung cus. Ya. Kalau bapak sekarang juga mau pakai surat boleh aja, silakan. Tanda tangan, terus jadikan stempel, masukin cincin. Masya Allah. Tinggal mana? Tes ya stempelnya. Ada apa? Dibawa kemana-mana ya. Oh iya. Nah, sebagian uh, uh, sebagian sebagian ulama, ya, sebagian ulama itu menganggap bahwasanya barisnya itu ya, berkenaan dengan cincin tadi terukir dengan nama Muhammad Rasulullah itu terukirnya terbalik. Jadi Allah dulu yang di atas,
Ya, baris ini baris pertama itu Allah, baris kedua Rasul, baris ketiga Muhammad. Sehingga kalau dibaca dari bawah Muhammad utusan Allah gitu. Tapi kalau dari atas beda lagi artinya nanti. Nah, maka sebagian-sebagian saja, dan ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ya seperti itu. Mereka hanya beranggapan karena lafaz Allah itu harus diagungkan, dimuliakan. Maka terletakkanlah di baris yang paling atas gitu. Maka nanti wujudnya Allah, Rasul, Muhammad gitu. Hanya anggapan. Saya lagi anggapan bukan karena dalil. Dalilnya ini. Dalilnya yang pertama Muhammad, baris pertama Muhammad, kedua Rasul, ketiga Allah. Lafaz Allah. Oke. Okay? Nah, nah, kemudian alasan yang berikutnya adalah lalu di ada ini ya, istilahnya apa namanya? Ya dibantah lah gitu ya, atau direspon oleh ulama lain mengatakan tidak ada bahasa Arab itu bacanya seperti itu dari bawah ke atas. Jadi dilihat dari bahasa aja, segi bahasa. Kalau kita katakan Muhammad di baris yang ketiga, lalu Rasul baris kedua, dan di baris pertama itu ada lafaz Allah, tidak ada dari kalangan orang Arab baca bahasa Arab itu dari bawah ke atas gitu. Muhammad Rasulullah. Tapi kalau dari atas ke bawah iya. Maka dari itu ya itu ditiadakan karena juga tidak ada dalilnya. Tapi itu yang populer, Pak Bu. Itu justru yang populer. Mana buktinya? Nih, ternyata buktinya. Justru yang keliru itulah yang populer. Nah, nih. Tuh. Baris atas lafaz Allah, baris kedua Rasul, baris ketiga Muhammad. Ini yang populer. Ada hadisnya tidak seperti itu. Dan pendapat para ulama yang lainnya juga mengatakan tidak demikian. Ya. Ya karena dalilnya jelas. Ya di situ adalah baris pertama seharusnya Muhammad, di atas, di sini harusnya Muhammad, kemudian Rasul tetap di situ, lafaz Allah di bawah. Gitu. Muhammad Rasulullah. Gitu. Ya. Nah, baik. Nah, silakan pakai cincin. Nah, seperti ini. Nah, yang seperti ini ada pelanggarannya ya. Jadi pakai cincin di jari tengah dan jari telunjuk bagi laki-laki ini tidak boleh. Ya. Kemudian tambahannya adalah eh, ya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, ya tidak sepantasnya seorang muslim itu mengenakan cincin yang ada mata cincinnya itu lebih besar atau cukup besar lah gitu. Ya. Nah kalau kita lihat di sini kan ini termasuk besar atau kecil? Ini besar ini. Nah kayak gini hindari. Jadi memakai cincin yang batunya itu seabrek-abrek gedenya. Nah ini gede banget gitu ya jangan, hindarilah. Ya hindarilah yang seperti itulah ya. Kenapa? Ya jelas yang pertama ini akan mudah sekali untuk menimbulkan apa? Kesombongan. Sangat mudah. Apalagi di kalangan orang-orang yang pencinta seperti ini. Makin gede makin lihat nih keren nggak gitu. Ya. Kemudian melihat juga kadarnya semakin besar mungkin semakin mahal. Ya. Jadi buang-buang duit juga di situ. Ya. Menghambur-hamburkan uang. Ya, dan lain sebagainya. Artinya ini keluar dari hal yang diperbolehkan. Ya, seperti dihindari. Ya mata mata cincinnya yang biasa-biasa aja, ya. Yang normal-normal saja seperti keumuman yang lainnya. Nah, lain. Nah, kayak gini. Nah, ini kan bagus. Ya, cincinnya. Ini bukan jualan ya. Saya nggak jualan di sini.
Nah, kan kayak gini kan normal cincinnya. Bagus, silakan. Nah, nanti pulang ke rumah tinggal beli, kemudian pertemuan berikutnya kita absen ya kan cincinnya. Baik. Nah, seperti itu ya, kurang lebihnya ya. Ini sekali lagi ini adalah contoh yang keliru. Contoh yang keliru. Baik. Masya Allah. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Saya tambahkan tadi tambahan. Jadi kebanyakan ulama terdahulu, ya ulama terdahulu juga pakai cincin. Ya ulama salaf mereka pakai cincin. Ada sebagian mereka pakai cincin di tangan kanan, sebagian di tangan kiri. Jadi memang ini ya silakan lah ya mengambil pendapat yang mana. Yang penting dua-duanya boleh. Asal jangan adu jotos gara-gara padahal sama-sama boleh gitu. Sekali lagi afdol itu hanya menunjukkan keutamaannya, lebih utama mana, bukan boleh tidaknya. Baik. Berikutnya. Berikutnya kita akan membahas mengenai sendal ya, bentuk sendal dan khufnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia. Sendal dan khuf. Beda ya, beda. Sendal dan khuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sendal ya sebagaimana kita ketahui sendal. Khuf yang kita mungkin apa tuh khuf? Itu kan pada tanda tanya semua ini. Khuf. Saya tunjukkan aja khuf biar kita punya gambaran lah ya di awal-awal seperti apa sih. Nah, ini dia khuf. Khuf itu ya bisa kita ada yang mengatakan kaos kaki kulit gitu. Karena khuf itu memang terbuat dari kulit. Khuf, sebutan khuf berarti terbuat dari kulit. Dia apa namanya mirip dengan kaos kaki tapi lebih tebal karena dari kulit, kemudian juga menutupi sampai atas mata kaki. Ya. Dan dia bisa dikenakan di jalan gitu, nggak masalah. Pakai di jalan tuh nggak masalah. Kemudian di marketplace ya, tinggal cari aja khuf, ada yang jual insyaallah. Hmm. Karena terbuat dari kulit jadi agak cukup mahal ya. Baik. Baik. Nah, kita lanjutkan. Jadi sudah punya gambaran sedikit ya tentang khuf. Jadi kalau sendal ya sendal, kalau khuf ya seperti itu. Baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu na'alaini jardawain lahuma qibalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memakai sepasang sendal yang tidak berbulu. Ya, berbulu hewan. Jadi nggak ada bulunya. Ya, karena kebiasaan mereka ya terbuat dari kulit gitu kan. Nah, jadi sendalmu terbuat dari kulit dan ini biasanya dari kulit hewan. Nah, kulit hewan nggak sampai dihilangkan bulunya gitu. Polos. Kemudian kibalan dan memiliki dua tali sendal. Jadi satu sendal itu punya dua tali. Ya. Jadi satu sendalnya punya dua tali. Kalau kita kan satu, kemudian ada pengikatnya di tengah antara jempol dengan satunya, itu kan? Itu sendal yang biasa kita punya. Sendal jepit kita bilangnya gitu. Nah, gambarannya seperti ini replika ya, Prabu. Replika. Gambarannya kurang lebih seperti ini sendalnya Rasulullah. Nah, yang saya maksud dua tali sendal itu ini. Jadi ada dua ikatan di sini. Satu sendalnya ada dua ikatan. Ya, satu ke sini, satu ke sini. Nah, ada dua tali. Nah, ini dipakainya gimana? Nah, sini jempolnya, sini jari satunya setelahnya, dan sisanya di sebelah sini. Jadi gitu, oke. Supaya apakah
sebagian ulama menyampaikan hikmahnya. Kenapa begitu cara apa namanya modelnya? Model sendalnya kenapa begitu? Karena ini ingat ya, Nabi SAW di padang pasir, bukan di jalan kayak kita aspal gini. Ya. Dengan seperti ini akan semakin kuat. Jadi kalau sampai masuk ke masjid itu diangkat kuat, dipakai kemanapun tuh kuat. Ya. Nyaman, enak dan kuat, gitu. Nah, ini adalah gambarannya dan ini hanya replika. Baik. Sudah? Ya, paham ya? Insyaallah. Baik, punya gambarannya. Saya pokoknya sebisa mungkin kita punya gambarannya sedetail mungkin. Kalau ada, kalau bisa. Baik, lanjutnya wa kana sallallahu alaihi wasallam yalbasu na'lain makhsufatain. Nabi SAW memakai sepasang sendal yang dijahit. Ya, jadi itu dijahit. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yalbasu khuffain aswadain sadajain ahdahuma ilai an-Najashi. Nabi SAW memakai khuf, sepasang khuf berwarna hitam polos. Ya, jadi nggak ada bulunya. Sekali lagi khuf terbuat dari kulit, jadi kulitnya bisa dari kulit hewan. Dan ini sudah dihilangkan bulunya, bulu hewan. Jadi sampai nggak ada ya, polos gitu, hitam polos, bersih dari sisa bulu hewan. Nah ini dia khufnya. Jadi seperti itu kurang lebihnya tadi yang gambarannya, ya. Kemudian ini hadiah dari Raja Najasyi. Najasyi, ya. Nabi SAW langsung pakai. Ketika dikasih hadiah beliau langsung pakai. Jadi gitu Pak. Jadi kalau Bapak dapat dikasih hadiah yang bisa dikenakan, langsung kenakan. Supaya apa? Manfaatnya langsung mengalir. Sudah dikasih hadiah maksudnya bisa bermanfaat, malah didiemin aja gitu. Jangan. Kalau kita nggak bisa, makanya atau kita mungkin nggak apa ya istilahnya, mungkin kurang bermanfaat bagi kita, kasih ke orang lain. Kasihkan ke orang lain. Supaya yang pemberinya ini dapat manfaat, gitu. Jangan kalau dibiarkan nggak ada manfaatnya. Ya. Maka bantu saudara kita mendapatkan pahala dengan kita segera memakainya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikasih hadiah khuf ini dari Raja Najasyi pada masa itu, maka beliau langsung pakai. Ya. Dan Raja Najasyi ini lakop ya, gelar ya. Najasyi itu gelar, jadi raja di Habasyah pada masa itu. Dan Raja Najasyi pada masa itu sudah masuk Islam di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Islam. Ya. Ashamah kalau nggak salah namanya. Nama rajanya saya lupa nih. Ahmasa atau Ashamah, antara itu. Ashamah. Itu nama Raja Najasyi-nya. Masuk Islam, tapi diem-diem. Jadi rakyatnya nggak ada yang tahu tuh. Dia orang Muslim. Ya. Makanya langsung ngasih hadiah ke Nabi SAW. Dan ketika meninggal pun nggak ada yang tahu kalau dia itu Islam. Jadi rakyatnya kan Nasoro, orang Kristen, agama Kristen. Nggak tahu kalau rajanya sendiri itu orang Muslim gitu. Nah makanya ketika meninggal, makanya ada kisah ketika Raja Najasyi ini meninggal, Rasulullah sholat gaib, sholat gaib, sholat jenazah gaib, ya. Nah ini ada kisahnya gitu. Nah ini dia yang menarik gitu. Akhirnya ada hukum tentang sholat gaib, sholat jenazah gaib. Nah seperti itu. Ya. Dan berkaitan dengan itu pula, salat gaib itu hanya dikerjakan ketika ada saudara kita yang meninggal di tempat di luar sana dan belum disolati oleh kaum muslimin. Maka salat jenazah masih ada, belum tergugurkan, maka digugurkan oleh orang lain yang jauh dari tempatnya mendengar kabar itu lalu salat gaib. Ya, tapi kalau sudah disolati, ya maka gugur salat gaib, tidak ada salat gaib. Oke? Nah, demikian. Pas banget nih sudah masuk waktu Isya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kalau nanti ada pertanyaan maka silahkan ditanya selepas azan mungkin. Demikian.